pada saat yang bersamaan. Dan ketika telur-telurnya mulai menetas, induk dari bebek hutan ini akan ada di air. Dan bebek hutan itu biasanya tinggal di bawah pohon yang sudah terpotong. Dia tinggal di pohon itu biar menghindari dimangsa oleh binatang yang lain. Dan induk dari bebek hutan itu ketika anaknya menetas, induknya akan mengeluarkan suara-suara ketika di air. Dan anak-anaknya harus mendengar suara dari induknya dan mulai turun dari atas pohon itu. Dan mereka akan berbaris. Kalau kita biasa lihat film, bebek itu dia berurutan. Dia mendengar suara dari induknya. Tahukah kita adalah dombanya Tuhan? Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada gembala. Dan domba-domba mendengar suaranya. Dan setiap kita, ketika kita mendengar suara Tuhan, itu adalah perlindungan dan proteksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Di dalam bahasa Inggrisnya, aku telah mengasihi kamu itu past tense. Sudah terjadi, saudara. Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Yesus sudah mengasihi kita, orang tua dapat mengasihi anak. Suami dapat mengasihi istri. Istri dapat mengasihi suami. Kalau kita sudah mengalami kasih Yesus lebih dulu. Saudara, apakah kita mengetahui betapa besarnya Yesus mengasihi kehidupan kita? Yesus mengasihi kita dan menempatkan kita di tengah keluarga yang terbaik. Kita gak pernah bisa memilih siapa orang tua kita. Bahkan banyak orang berpikir, saya bisa pilih gereja. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan menempatkan kita di gereja yang cocok untuk membentuk karakter kita. Saya nggak tahu saya akan jadi apa kalau saya nggak ada di Abalov. Karena ketika pertama kali saya ada di Abalov, saya paling suka berantem dengan pemimpin saya. Saya pernah berkata kepada pemimpin saya, waktu itu bukan Kaseno, yang lain, saudara. Waktu saya masih baru ada di Abalov, dan saya berkata, Kak, saya mau mundur dari pelayanan. Hari ini saya menyadari, ternyata Tuhan yang tempatkan saya ada di tempat ini. Bukan saya yang memilih, tetapi Tuhan sudah tahu di mana Dia akan menempatkan hidup kita agar Dia membentuk kehidupan kita. Karena Dia punya rencana perbuatan baik, maksud yang besar yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang memang maksud Tuhan adalah untuk membentuk kehidupan kita, untuk menyiapkan kita untuk rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu komunitas itu bukan karena kita bisa memilih komunitas, tetapi Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang begitu baik memilih kita komunitas yang terbaik buat kita. Kita akan bersyukur kita ada di komunitas yang terbaik. Kenapa banyak orang pilih-pilih komunitas? Karena kita berpikir kita bisa memilih. Saudara, kita ini domba. Domba itu nggak bisa pilih kawanannya. Gembalanya yang menempatkan dia di kawanan yang tepat. Karena ketika domba sendiri, dia akan gampang diserang oleh serigala. Dan ketika domba sendiri, dia bahkan tidak bisa memilih makanan yang terbaik. Karena domba nggak bisa memilih minum air yang baik dan yang nggak baik. Domba kalau lihat air, dia pasti minum sekalipun air itu racun. Makanya gembala yang baik, dia menuntun kita ke aliran air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Yesus adalah gembala kita, dan Dia memimpin kita ada di sebuah komunitas karena Dia begitu mengasihi kita. Karena Dia rindu rencananya yang besar di dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan. Tahukah seberapa besar Yesus mengasihi? Banyak orang mendengar Yesus mengasihi, tetapi sudahkah kita mengalami dalam kehidupan kita betapa Yesus mengasihi kehidupan kita? Betapa Yesus begitu baik buat kehidupan kita?
Saudara, saya tidak pernah bermimpi. Saya baru pulang dari Melbourne, saudara. Hampir setiap tahun saya pergi ke Melbourne dan saya melihat betapa Yesus mengasihi saya. Bukan karena saya bisa pergi ke Melbourne. Saya nggak punya uang, saudara. Tapi saya tahu Bapak saya punya uang. Tuhan saya punya uang. Dia punya segalanya. Karena Dia begitu mengasihi saya, Dia menempatkan saya. Dia memberikan pemberian-pemberian yang terbaik agar saya bisa belajar sesuatu. Tahukah betapa besarnya Yesus mengasihi hidup saudara? Dia mengasihi kehidupan kita bahkan sebelum kita bisa melakukan apapun buat kita. Ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati bagi kita. Dan di dalam Efesus pasal yang ketiga, kita akan kembali lagi kepada Yohanes, tetapi kita akan lihat di kitab Efesus pasal yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yesus mau kita berakar dan berdiam di dalam kasih. Karena Sang Kasih tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus, Allah adalah kasih, Allah tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Agar Tuhan mau kita dapat mengalami, dikatakan ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sehingga sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hanya di dalam komunitas, saudara, hanya di dalam visi saudara, kita dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Kapan saudara akan merasa dikasihi? Bukan ketika saudara baik, tapi waktu saudara gagal, waktu saudara lagi terburuk, waktu saudara nggak bisa apa-apa. Disitulah waktu yang terbaik saudara merasakan kasih Tuhan. Tahun 99, sebelum saya ke Jakarta, saya dipercayakan di gereja saya yang lama jadi ketua youth, jadi pemimpin youth. Saya punya title pemimpin youth, tetapi nggak pernah berfungsi sebagai pemimpin, nggak pernah care dengan orang yang saya pimpin. Waktu saya pertama kali ke Jakarta, saya ikut satu retreat. Di dalam retreat itu saya terpilih lagi jadi pemimpin. Dan ada satu kegiatan jalan di malam hari. Saudara, saya ini orang kampung, saudara. Di kampung saya harus umur sekitar udah SMA baru PLN masuk. Dan saya sejak umur 5 tahun, kalau main itu sampai malam. Kalau belum gelap, belum dicariin sama papa, saya nggak pulang ke rumah. Jadi saya udah biasa naik sepeda pulang jam 9, jam 11 malam di tengah kegelapan malam. Jadi buat saya jalan di malam hari itu biasa. Tetapi saya memimpin begitu banyak orang-orang kota yang mereka bahkan jarang jalan di malam hari karena terang benderang. Dan saya jalan udah kemana, yang orang yang saya pimpin ada di mana, saudara. Waktu saya pulang dari camp itu, Tuhan berbicara kepada saya, Hendy, sekalipun modelmu kayak begitu, sekalipun kamu gak peduli kepada orang lain, aku yang pilih kamu. Saya merasakan ada kepercayaan Tuhan. Sekalipun perbuatan saya sepertinya gak layak untuk dipercaya. Saudara, tahukah betapa Tuhan mempercayai hidup saudara? Tuhan percaya setiap saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Terlalu sempit kalau saudara berpikir saya hidup, menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya investasi, anaknya menikah, punya cucu, dan ujung-ujungnya setiap kita akan mati. Rencana Tuhan lebih
lebih besar ketika kita ada di bumi ini. Dia mau kita mengalami kasih-Nya agar lewat hidup saudara orang dapat melihat pribadi Yesus. Karena ketika engkau mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan, orang dapat melihat pribadi Yesus. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Setiap saudara, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan mau melakukan perkara yang besar lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pernah kata terlambat. Berapapun umur saudara, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang besar. Saya punya nenek sekarang umurnya sekitar 83 tahun. Dia bertobat ketika umurnya sekitar 70-an tahun. Apa yang nenek saya lakukan? Dia berdoa buat cucu-cucunya. Dia berdoa buat anak-anak. Sekalipun dia nggak pandai merangkai kata-kata dalam berdoa, tetapi doa orang tua penuh kuasa. Saya mau menguatkan hari ini, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak usiamu mungkin 60-an, 70-an tahun, apa yang kau bisa lakukan? Banyak yang kau bisa lakukan. Berdoa buat cucu, berdoa buat anakmu. Ketika kau berseru kepada Tuhan, ada kuasa yang besar. Karena anak nggak bisa memilih orang tua. Dan kalau orang tua kau dipercayakan anak, itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau kita menjaga mereka, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi. Izinkan hari ini kita mengalami betapa besarnya Tuhan Yesus mengasihi kehidupan. Dia mati buat setiap, bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih penuh dengan kekurangan, Yesus sudah mengasihi. Biarkan hidup kita hari ini terinspirasi dengan Tuhan. Saudara, ketika saya di Australia, saya mendengar satu kisah tentang satu oma, usianya 93 tahun. Ketika dia ada di ruangan di rumah sakit, apa yang dia lakukan oma ini? Ketika orang yang datang membesuk dia, oma ini nanya, gimana kabarnya si ini? Gimana kabarnya si ini? Gimana kabarnya si ini? Dia tahu waktunya dia sudah dekat. Dia tahu waktunya udah gak lama lagi. Bahkan dia udah pamitan dengan beberapa orang. Tetapi dia mengakhiri hidupnya untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia tahu betapa besarnya Yesus mengasihi. Tuhan memiliki rencana yang besar buat kehidupan. Ketika kita terinspirasi dengan apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupan kita, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dari kemampuan apa yang kita bisa lakukan. Sekali lagi, ketika saudara terinspirasi dengan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar dari apa yang bisa saudara lakukan. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Karena kasih-Nya Tuhan mau kita penuh dengan kasih. Dan Tuhan yang Maha Kasih itu tinggal di dalam kehidupan. Dan Tuhan mau kita saling mengasihi di dalam komunitas kita, di dalam one on one, seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara, saya menyelidiki apa arti dari kata komunion. Di dalam 2 Korintus pasal yang terakhir, pasal yang ke-13, 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang terakhir juga, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Saudara, saya percaya kalau kita udah mendekati akhir dari kehidupan kita, kita akan membicarakan hal-hal yang penting menurut kita. Dan saya percaya ini hal yang Tuhan berikan di 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan di dalam bahasa Inggrisnya adalah communion. Communion di dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Arti dari koinonia yang pertama adalah fellowship. Tuhan mau kita punya fellowship satu dengan yang lain di dalam misi kita. Yang kedua artinya adalah sharing together. Bahkan dipakai kata intercourse. Ini adalah kata keintiman buat suami dan istri. Tuhan mau kita punya keintiman, kedekatan satu dengan yang lain. Ini bisa kita praktekkan di dalam one on one. Saya bersyukur saya diberi anugerah oleh Tuhan ketika saya bergabung di TCC. Saya bersyukur Kak Seno selalu tanya, Hendy, kamu mau muridkan siapa? Setiap kali ketemu Kak Seno udah dapat tuh, kamu mau muridkan siapa? Setiap kali ketemu pasti dia akan tanya, kamu mau muridkan siapa? Si ini gimana? Si itu gimana? Saya bersyukur saya diberi kesempatan boleh memuridkan Ali. Saudara, waktu saya bertemu pertama dengan Ali orangnya kalau kita WhatsApp bisa besok pagi replaynya saudara. Tapi saya bersyukur karena Yesus mengajar saya melihat hal yang baik. Saya coba tanya Ali, gimana keluargamu? Gimana kamu hubungan sama papa mama? Ketika saya mulai bertanya, saya mulai bisa mengenal dia lebih dekat. Dan satu kali saudara, waktu saya WhatsApp atau BBM Ali, dia langsung reply. Waktu saya ketemu dia, saya bilang, Ali, Kak Hendy sangat senang. Waktu Kak Hendy BBM atau WhatsApp kamu langsung reply. Saudara, mungkin itu hal yang sederhana, tapi saya lihat hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Perubahan gak harus langsung yang signifikan, tetapi lewat kita belajar saling mengasihi, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Saya bersyukur bisa mengenal pribadi Allah. Orang yang setia, orang yang selalu hidupnya dia mau menyenangkan. Saya melihat dia mau menyenangkan. Saudara, saya mau mengingatkan setiap kita. Sudahkah kita ada di dalam misi, di dalam komunitas? Sudahkah kita ada di dalam one on one? Sudahkah kita dimuridkan oleh orang lain? Saya bersyukur diberi anugerah kesempatan dimuridkan sama Kak Seno. Dia orang, saya lihat Kak Seno selalu melihat hidup orang itu maju. Dia selalu memikirkan gimana orang ini lebih baik. Dia selalu mendorong, memberi kepercayaan. Dia bahkan percaya kepada saya lebih dari saya percaya kepada diri saya sendiri. Itulah yang Yesus lakukan buat kehidupan kita. Itulah hati Yesus. Yesus percaya kepada kita bahwa kita bisa melakukan perkara yang besar sekalipun kita nggak percaya sama diri kita. Tapi ketika saudara percaya bahwa Yesus percaya sama kita, it's more than enough. Itu lebih dari cukup. Karena kita tahu Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kasihnya yang akan mengubah hidup kita. Kasihnya yang akan memampukan kita. Kasihnya yang membuat kita dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus. Saya bersyukur punya seorang nenek yang luar biasa. Nenek saya punya suami. Suaminya senang kawin, saudara. Penyesalan saya nggak punya banyak waktu dengan kakek saya. Hanya ada satu kali di hari Cynthia sebelum dia meninggal, kakek dan nenek saya duduk berdamping-dampingan. Dan saya mengucapkan selamat hari Cynthia buat mereka. Tapi saya bersyukur lihat nenek saya, sekalipun suaminya tukang kawin dan tinggal dengan wanita lain yang jalan kaki 15 menit dari rumah nenek saya.
Tapi setiap kali kakek saya diusir dari rumah, wanita itu karena anaknya nggak suka sama kakek saya, ketika dia pulang ke rumah nenek saya, dia tetap diterima sama nenek saya. Dan saya bersyukur karena kasih kakek saya. Di akhir sebelum dia meninggal, dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dapat mengalami kasih Yesus. Kasih nggak pernah gagal. Kasih akan mengubah hidup orang. Kasih akan mengubah kehidupan kita. Komunion, arti katanya juga adalah partnership. Kita tidak akan pernah mau berpartner dengan orang yang kurang capable. Ada di sini yang bisnismen mau partner dengan orang yang gak mampu. Kita pasti cari orang yang mampu, kalau bisa lebih mampu dari kita untuk berpartner. Itulah yang Yesus lakukan. Dia mau berpartner dengan kita, persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Dia mau berpartner dengan kita karena dia percaya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita belajar saling menerima, saling percaya, saling menghargai, saling membutuhkan. Kita ada di sisi bukan untuk compete each other, tetapi to complete each other. Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Setiap saudara yang ada di Abol of TCC, bukan satu kebetulan engkau ada di tempat ini. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Setiap kita akan menjadi transformer. Orang-orang yang akan mengubahkan kehidupan banyak orang. Oma-oma, opa-opa, kau akan menjadi transformer. Dimulai dari keluargamu ketika kau diubahkan oleh kasih Yesus. Saudara, boleh tim musik. Saya akan tutup dengan satu cerita. Satu kali ada seorang anak muda yang penuh dengan idealisme. Ketika dia masih muda, dia berdoa seperti ini. Doa yang luar biasa. Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau mengubah bangsa-bangsa. Di dalam perjalanan hidupnya anak muda ini, dia selesai kuliah. Dia harus berjuang untuk dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang layak. Dia mulai berpikir untuk punya pasangan. Ketika punya pasangan, dia mulai berpikir untuk menyiapkan pernikahannya. Dan dia melihat waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari berjalan begitu cepat. Dan kayaknya udah gak mungkin lagi bisa mengubah bangsa-bangsa. Dan dia mulai berkata, Tuhan, kalau Tuhan memberi saya kesempatan, saya mau mengubah. Nggak perlu bangsa-bangsa Tuhan, sekarang bangsaku aja Tuhan. Tapi waktu terus berjalan begitu cepat. Ketika dia menikah, dia nggak planning untuk punya anak. Tiba-tiba Tuhan berikan anak. Sepertinya hidupnya mulai berubah 180 derajat. Dari yang baru menikah dan tiba-tiba punya anak, kayaknya mulai begitu sibuk. Suami mulai berpikir bagaimana membiayai anaknya, susunya. Ketika anaknya mulai bertambah, berpikir sekolah mana sekolah yang terbaik buat anak-anaknya. Sudah singkat cerita, waktu berjalan begitu cepat. Dia anaknya mulai dewasa dan dia berpikir kayaknya nggak mungkin bisa mengubah bangsa. Tuhan, aku berdoa agar kalau Tuhan beri kesempatan buat saya, pakai saya Tuhan untuk mengubah kota di mana aku tinggal. Waktu terus berjalan, anaknya mulai bertambah dewasa. Dan dia melihat anak-anaknya mulai memilih jalannya sendiri. Mungkin beberapa anaknya ada yang nggak mau, nggak cinta Tuhan. Anaknya memilih jalan yang sepertinya jauh dari Tuhan. Dia mulai melihat begitu banyak waktu yang terbuang. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan, boleh nggak Tuhan? Aku berdoa agar keluarga aku bisa berubah. Tetapi mendekati akhir-akhir dari hidupnya, dia sakit, ada di ICU, rumah sakit, bernafas juga udah. Dia berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, kalau Tuhan memberi aku kesempatan, pakai Tuhan, ubah aku terlebih dahulu. Sebelum aku dapat membawa perubahan kepada keluarga, kepada kota, kepada bangsa, bahkan kepada bangsa-bangsa. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tahun 99, saya menyadari betapa besarnya kasih Yesus buat hidup saya. Saya pernah ditabrak truk, nggak mati, saudara. Semua karena kebaikan Yesus. Semua orang berpikir saya mati pada waktu itu, tapi Tuhan baik. Tuhan mengasihi saya. Tuhan punya rencana yang besar. Izinkan hari ini kasih Yesus mengubah kehidupan, karena Tuhan punya rencana yang besar. Anak-anak, izinkan kasih Yesus mengubah hatimu agar kau dapat mengasihi dan bersyukur kalau kau diberikan orang tua, kalau kau diberikan kakek, nenek yang sampai hari ini kau bisa memanggil mereka. Karena semua adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian yang kita nggak bisa pernah minta, tetapi Tuhan memberikan. Izinkan kasih Yesus mengubah hati kita. Izinkan kasih Yesus menjamah, sehingga kita mulai dapat, Tuhan, aku mau bagi hidup buat orang ini. Aku mau memuridkan dia. Aku mau take care hidupnya. Tuhan, aku mau jadi berkat di dalam visiku, Tuhan. Aku mau mengasihi dia, Tuhan. Aku percaya Yesus sanggup mengubah. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengizinkan kasih Yesus menjamah hati. Sekarang Anda dapat mengakses weekly news update melalui channel YouTube Abalof Barat. Don't forget to share and subscribe. Bagi Anda yang telah mendaftarkan diri dalam Volunteer Revolution, Anda wajib mengikuti value class yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 dan 23 Mei pukul 14.30 dan hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 16.30 di Maisonet lantai 4. Acara ini wajib diikuti oleh setiap tim ibadah yang telah melayani sebelumnya. Saudara gak lagi hidup buat diri saudara sendiri. Tuhan punya kepentingan atas pelayanan. Kalau paradigmamu tidak berubah, perasaan-perasaanmu tidak akan berubah. Oke, mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Sebab di hati kita masing-masing segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oke ya. Saya diberkati dengan Bro Hendy ya, salah satu orang yang bisa mempengaruhi saya ada di PCC. Ya, satu-satunya teman ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat firman Tuhan yang luar biasa. Nah, kita baru menyelesaikan Empower Camp dan luar biasa banyak hal yang Tuhan bukakan kepada saya. Tuhan mengingatkan kembali panggilan-panggilan yang dulu pernah ada tapi sempat ditinggalkan ya. Dan hal yang luar biasa deh akan terjadi di antara kita. Kasih tahu samping kanan kirinya dengan senyumnya, ada hal yang luar biasa. Oke. Oke, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama,
bagi yang sudah mendaftar untuk menjadi volunteer, bisa ikut kelas tanggal 9 dan 23 Mei di Maisonet lantai 4. Interviewnya tanggal 24 di tempat yang sama ya. Oke, ada pengumuman yang lain. Nanti bahan komselnya kita dapat mengambil di saudara Niko. Niko bisa lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan dong buat Niko yang luar biasa ya. Oke, boleh kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat kita. Ayat persembahan kita yang luar biasa dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi.